Keduanya sama sekali tidak menyadari bahwa seseorang telah lebih dulu menunggu kedatangan mereka. Begitu jarak mereka semakin dekat. Halo pendengar kisah, selamat datang kembali di channel ini, tempat di mana kami akan membahas kisah-kisah kriminal nyata yang terjadi di seluruh dunia. Kami doakan semoga kalian yang sedang menonton video ini dalam keadaan sehat walafiat dan dijauhkan dari mara bahaya. Hari ini kami akan membahas sebuah kisah memilukan di balik sebuah video yang sempat menggemparkan negara Brazil pada bulan April yang lalu. Di dalam video tersebut terekam dua orang wanita sedang berjalan di sebuah persimpangan. Lalu tiba-tiba datang seseorang yang memakai baju biru mendekati mereka. Dan secara mendadak dia langsung melakukan penyerangan brutal terhadap salah satu dari wanita tersebut. Karena mengalami luka yang cukup serius, wanita itu pun dikabarkan meninggal dunia. Outro lado da rua, esperando Geniane passar. Olha lá, ó. Lalu apa yang sebenarnya terjadi? Apa motif pelaku melakukan penyerangan tersebut? Mari kita bahas kisah di baliknya. Seorang perempuan bernama Geniane Pereira atau yang akrab disapa dengan nama Jenny, lahir pada tahun 2005 di negara bagian Minas Gerais, Brazil. Dia tumbuh jauh dari gemerlap kota besar, di lingkungan sederhana yang mengajarkannya kalau setiap impian harus diperjuangkan dengan kerja keras. Masa kecil Jenny memang tidak dipenuhi kemewahan, tetapi dia selalu mendapatkan kasih sayang dari keluarganya. Ayah kandung Jenny meninggal saat dia masih kecil, sehingga sang ibu harus membesarkan Jenny dan juga saudara-saudaranya seorang diri. Demi memenuhi kebutuhan sehari-hari, ibunya bekerja sebagai pedagang di pasar tradisional. Penghasilan yang didapat tidak pernah benar-benar cukup, tetapi dia selalu mengusahakan agar anak-anaknya tetap bisa makan dan bersekolah. Keterbatasan ekonomi membuat Jenny tumbuh lebih dewasa dibandingkan teman-teman seusianya. Sejak remaja, dia sudah menyadari besarnya pengorbanan sang ibu. Karena itu, dia tidak pernah bermimpi menjadi orang terkenal atau hidup bergelimang harta. Impiannya cukup sederhana, yaitu membangunkan rumah yang layak untuk ibunya, membelikan kendaraan agar keluarganya tidak lagi bergantung pada transportasi umum, dan memberikan kehidupan yang lebih baik bagi orang-orang yang selalu mendukungnya. Namun, hidup tidak selalu berjalan sesuai harapan. Setelah lulus SMA, Jenny tidak dapat melanjutkan pendidikan tinggi karena keterbatasan biaya. Alih-alih mengeluh, dia kemudian memilih segera bekerja untuk membantu ibunya sekaligus menabung demi masa depan keluarganya. Di luar pekerjaan, Jenny sangat menyukai dunia tari, khususnya tarian foro, salah satu tarian tradisional Brazil. Sejak remaja, Jenny aktif mengembangkan kemampuannya hingga bergabung dengan komunitas tari foro bernama Comitiva Muyozim yang kerap tampil dalam berbagai acara. Berkat bakatnya, Jenny beberapa kali mendapatkan undangan tampil secara individu setelah video-videonya di aplikasi TikTok mulai menarik perhatian banyak orang. Dalam waktu singkat, akun TikTok milik Jenny mencapai sekitar 13.000 pengikut. Meski mulai dikenal di media sosial, Jenny tidak pernah mengejar popularitas. Baginya, semua itu hanyalah bonus. Yang paling dia inginkan tetaplah mendapatkan pekerjaan dengan penghasilan yang lebih baik. Di kampung halamannya, peluang kerja sangatlah terbatas. Penghasilan dari bekerja dan menari pun belum cukup untuk memperbaiki kondisi ekonomi keluarga. Jenny menyadari bahwa jika dia tetap berada di sana, impiannya membangun rumah untuk sang ibu akan membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk terwujud. Di tengah kegelisahan itu, kesempatan akhirnya datang dari sahabat masa kecilnya yang bernama Camila. Camila ini telah lebih dulu pindah bersama orang tuanya dari kampung halaman mereka ke kota Pontal yang terletak di Sao Paulo. Mengetahui Jenny sedang mencari pekerjaan dengan penghasilan yang lebih baik, Camila pun memberi kabar kalau perusahaan tempat dia bekerja sedang membuka lowongan dan menyarankan Jenny untuk melamar di sana. Dia juga mempersilahkan Jenny untuk tinggal sementara di rumah keluarganya, hingga nanti Jenny mampu menyewa tempat tinggalnya sendiri. Bagi Jenny, tawaran itu terasa seperti jawaban atas doa-doanya sekaligus kesempatan untuk memulai hidup yang baru.
Tanpa ragu, Jenny memutuskan menerima tawaran tersebut. Setelah berbicara dengan ibunya, dia memilih merantau ke daerah Pontal demi mengejar masa depannya. Meski berat melepaskan putrinya pergi jauh untuk pertama kalinya, sang ibu memahami bahwa kesempatan seperti itu mungkin tidak akan datang lagi. Sebelum berangkat, dia hanya berpesan agar Jenny selalu berhati-hati, menjaga diri, dan tidak ragu menghubungi keluarga jika mengalami kesulitan. Jenny pun berjanji akan bekerja keras agar pengorbanan itu tidak sia-sia. Singkat cerita, pada tanggal 10 April 2026, Jenny pun berangkat menuju ke daerah Pontal. Dia menempuh perjalanan darat lebih dari 7 jam dari wilayah Minas Gerais. Setibanya di terminal bus, Camila ternyata telah menunggunya. Setelah lama berpisah, keduanya berbincang sepanjang perjalanan menuju rumah Camila. Saat itu mereka membahas tentang pekerjaan yang akan didapatkan oleh Jenny, lalu tentang rencana menabung serta impian mereka di masa depan. Beberapa jam kemudian, sesampainya mereka di rumah Camila, Jenny langsung berkenalan dengan ayah Camila yang bernama Cleomar Borges Gomes, seorang buruh konstruksi berusia 53 tahun. Sejak pertemuan pertama, raut wajah Cleomar sudah menunjukkan kalau dia tidak menyukai kehadiran dari Jenny tersebut. Camila lalu menjelaskan kalau Jenny hanya akan tinggal sementara hingga dia menerima gaji pertamanya dan mampu menyewa tempat tinggalnya sendiri. Namun penjelasan itu ternyata tidak mengubah pendirian Cleomar. Dia secara terang-terangan mengatakan bahwa kondisi ekonomi keluarga mereka saja sudah sangat sulit dan kehadiran satu orang lagi hanya akan menambah beban. Baginya, Jenny bukan tamu yang membutuhkan pertolongan, melainkan calon beban baru bagi keluarga mereka. Jenny memahami kekhawatiran itu. Tanpa tersinggung, dia pun mengatakan kalau dirinya tidak ingin merepotkan siapapun. Dia berjanji akan membantu seluruh pekerjaan rumah, mulai dari membersihkan tempat itu, mencuci, merapi ruangan, hingga memasak jika diperlukan. Baginya, itulah cara sederhana untuk membalas kebaikan dari Camila dan keluarganya. Cleomar kemudian hanya menatap Jenny tanpa memberikan jawaban. Wajahnya datar tanpa senyum ataupun tanda persetujuan. Namun sejak saat itu, tanpa disadari siapapun, cara pandangnya terhadap Jenny perlahan berubah. Bagi Jenny, tempat itu hanyalah persinggahan sementara. Fokusnya hanya satu, bekerja keras, menabung sebanyak mungkin, lalu mencari tempat tinggal sendiri ketika kondisi keuangannya membaik. Singkat cerita, keesokan harinya, Jenny mengikuti proses lamaran kerja di perusahaan yang direkomendasikan oleh Camila. Prosesnya berjalan jauh lebih cepat dari yang dia bayangkan. Tak lama kemudian, dia pun diterima sebagai operator produksi. Kabar itu membuat keduanya sangat bahagia karena sejak saat itu mereka bisa berangkat dan pulang kerja bersama setiap hari. Rutinitas baru pun akhirnya dimulai. Sejak mulai bekerja, Jenny selalu membantu membersihkan rumah sebelum maupun sepulang bekerja sebagai bentuk terima kasih kepada keluarga Camila. Perlahan, di sisi lain, sikap Cleomar mulai berubah. Pria yang sebelumnya keberatan menerima kehadiran Jenny kini justru menjadi sangat perhatian. Dia kerap menawarkan bantuan saat melihat Jenny mengangkat barang. Ketika Jenny mencuci atau membersihkan rumah, Cleomar sering mengambil alih pekerjaan tersebut sambil menyuruhnya beristirahat setelah seharian bekerja. Awalnya Jenny mengira perubahan itu muncul karena Cleomar mungkin merasa tidak enak setelah sempat menolak kehadirannya di rumah itu. Oleh sebab itulah Jenny sama sekali tidak menaruh curiga. Setiap sore sepulang bekerja, Cleomar hampir selalu sudah berada di rumah. Dia terus mencari alasan untuk mengajak Jenny mengobrol. Meski lelah dan ingin beristirahat, Jenny tetap menyambutnya karena menghormati ayah sahabatnya tersebut. Beberapa hari kemudian, Cleomar mulai membawakan makanan khusus untuk Jenny. Awalnya Jenny menganggap itu sebagai bentuk kepedulian dari ayah sahabatnya. Namun lama-kelamaan, sikap Cleomar justru membuat Jenny semakin tidak nyaman. Beberapa kali saat Jenny sedang mencuci piring atau merapikan rumah, dia tiba-tiba mendapati Cleomar berdiri tepat di belakangnya tanpa mengeluarkan suara sedikit pun. Kehadiran secara mendadak itu sering membuat Jenny terkejut karena dia tidak pernah menyadari sejak kapan pria itu berada di sana. Pada kesempatan lain, Cleomar beberapa kali masuk begitu saja ke dalam kamar yang ditempati Jenny dan juga Camila tanpa mengetuk pintu terlebih dahulu. Dia masuk tanpa alasan yang jelas, terkadang hanya ingin berbicara, terkadang sekedar melihat keadaan kamar. Bagi Jenny, tindakan itu mulai mengganggu privasinya.
Lama-kelamaan, Jenny juga menyadari bahwa Cleomar sering memandangi dirinya secara diam-diam. Tatapan itu bukan seperti seorang ayah kepada anak temannya. Ada sesuatu yang membuat Jenny selalu merasa tidak nyaman setiap kali mata mereka bertemu. Meski demikian, Jenny memilih diam. Dia tidak ingin menimbulkan konflik di rumah yang telah memberinya tempat tinggal, apalagi membuat Camilla berada dalam posisi sulit di hadapan ayahnya sendiri. Beberapa hari kemudian, perusahaan tempat Jenny dan Camilla bekerja mengadakan sebuah acara sehingga seluruh karyawan pulang lebih larut dari biasanya. Saat mereka tiba di rumah malam itu, Cleomar telah menunggu di ruang depan dengan raut wajah yang berbeda dari biasanya. Begitu pintu terbuka, dia langsung meluapkan kemarahannya. Menurut Cleomar, dua perempuan muda tidak seharusnya pulang selarut itu. Dia menganggap kebiasaan tersebut berbahaya dan tidak pantas. Camilla yang merasa tidak melakukan kesalahan langsung membalas dengan mengatakan kalau mereka sudah dewasa dan mampu bertanggung jawab atas diri mereka masing-masing. Perdebatan tersebut dengan cepat berubah menjadi pertengkaran. Suasana rumah yang semula tenang mendadak dipenuhi suara bentakan. Jenny hanya bisa berdiri memandangi keduanya tanpa berani ikut campur. Baginya itu adalah urusan keluarga. Namun keesokan harinya, hubungan Cleomar dan Camilla justru menjadi semakin buruk. Dalam ledakan emosi, Cleomar nyaris menyerang Camilla. Beruntung, Camilla berhasil menghindar sehingga pertengkaran itu tidak berubah menjadi kekerasan fisik. Sejak saat itulah, sikap Cleomar terhadap Jenny menjadi semakin jelas. Dia mulai mengomentari pakaian yang dikenakan Jenny dan menganggap beberapa di antaranya terlalu terbuka. Setiap melihat Jenny berbicara dengan laki-laki lain, raut wajahnya langsung berubah muram. Lambat laun, sikap yang semula tampak sebagai kepedulian itu berkembang menjadi perilaku yang posesif. Cleomar bertindak seolah memiliki hak untuk mengatur apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh Jenny. Sementara Jenny sendiri masih berharap semua itu hanya sementara. Namun Cleomar justru semakin tenggelam dalam obsesinya. Puncaknya terjadi pada tanggal 19 April 2026. Saat sedang berdua di dalam rumah, tiba-tiba saja Cleomar mengungkapkan perasaan yang selama ini telah dia pendam. Dia mengaku menyukai Jenny dan berharap wanita muda itu bersedia menjalin hubungan dengannya. Pengakuan itu seketika membuat Jenny merasa sangat terkejut. Tanpa ragu, dia langsung menolak dan menjelaskan bahwa dirinya telah memiliki seorang kekasih dan juga Cleomar telah dianggapnya sebagai seorang ayah dari sahabatnya sendiri. Tetapi meski begitu, penolakan tersebut tidak menghentikan Cleomar. Setelah sekian lama memendam rasa tidak nyaman, Jenny akhirnya meluapkan semua yang dia rasakan. Dia menegaskan bahwa dirinya bukan milik siapapun dan Cleomar seharusnya malu atas sikapnya selama ini. Dalam emosinya tersebut, Jenny bahkan menyebut Cleomar sebagai pria tua yang menjijikkan. Ucapan itu seketika menghantam harga diri Cleomar. Wajahnya memerah sementara tatapannya yang semula penuh harap berubah menjadi kemarahan. Merasa situasi mulai berbahaya, Jenny segera meninggalkan Cleomar dan berlari ke kamar tempat Camilla berada. Dengan nafas tersengal, dia menceritakan semua yang telah dia alami kepada Camilla. Mulai dari perhatian berlebih, kebiasaan Cleomar masuk ke kamar tanpa izin, hingga rasa cemburu yang terus ditunjukkan oleh ayah sahabatnya tersebut. Camilla yang mendengar itu ikut terkejut sekaligus marah. Dia sama sekali tak menyangka ayahnya telah melewati batas terhadap sahabat yang datang ke Pontal hanya untuk mencari pekerjaan. Menyadari rumah itu sudah tak lagi nyaman, Jenny dan Camilla sepakat untuk pergi secepat mungkin. Keesokan harinya, pada tanggal 20 April 2026, sepulang bekerja, mereka mendapati kamar dalam keadaan berantakan dengan barang-barang berserakan. Meski tidak ada yang hilang, keduanya semakin yakin untuk segera mengemasi barang dan meninggalkan rumah tersebut. Sejak saat itu, rasa sakit hati Cleomar berkembang menjadi keinginan untuk membalas dendam. Penolakan Jenny dan ucapan pria tua yang menjijikkan terus menghantuinya hingga akhirnya mendorong Cleomar untuk merencanakan suatu pembunuhan. 4 hari setelah kepergian Camilla dan juga Jenny dari rumah tersebut, tepat pada pagi hari tanggal 24 April 2026, saat matahari mulai menghangatkan jalanan kota Pontal, Cleomar mengenakan kaos lengan panjang berwarna biru lalu berjalan menuju ke persimpangan yang biasa dilalui Jenny dan Camilla saat mereka berangkat kerja. Cleomar berdiri di sudut jalan dalam diam. Dia tampak menunggu.
Beberapa saat kemudian, Jenny dan Camilla terlihat berjalan berdampingan sambil mengobrol menuju tempat kerjanya. Keduanya sama sekali tidak menyadari bahwa seseorang telah lebih dulu menunggu kedatangan mereka. Begitu jarak mereka semakin dekat, Cleomar melangkah keluar dan menghadang keduanya. Dia sempat menatap Camilla, lalu memerintahkannya untuk pergi. Suasana yang semula tenang berubah mencekam hanya dalam hitungan detik. Tanpa banyak bicara lagi, Cleomar mengeluarkan sebilah pisau dan langsung menikam Jenny. Serangan bertubi-tubi itu berlangsung begitu cepat hingga membuat Jenny tidak memiliki kesempatan untuk menghindar ataupun melawan. Seketika tubuh Jenny pun terjatuh. Camilla di samping itu sempat berusaha menghentikan Cleomar, namun rasa takut membuatnya akhirnya berlari mencari pertolongan. Teriakan Camilla memecah kesunyian pagi itu. Warga di sekitaran lokasi mulai datang setelah mendengar teriakan pertolongan. Mereka lalu mendapati Jenny telah tergeletak di tengah jalan dalam kondisi bersimbah darah. Beberapa orang berusaha memberikan pertolongan semampu mereka sambil memanggil bantuan medis. Beberapa menit kemudian, ambulan pun tiba dan langsung membawa Jenny ke Santa Casa di Pontal Hospital. Dalam hitungan menit, suasana di persimpangan itu berubah secara total. Jalanan yang beberapa saat sebelumnya masih dipenuhi dengan warga yang hendak beraktivitas, kini dipasangi garis polisi. Di tengah aspal masih terlihat bercak darah yang menjadi saksi brutalnya serangan tersebut. Tidak jauh dari lokasi, polisi menemukan gagang pisau dengan bilah yang terlepas akibat kuatnya tusukan dari pelaku. Benda itu kemudian diamankan sebagai salah satu barang bukti pertama untuk mengungkapkan rangkaian peristiwa. Setelah identitas Cleomar dengan cepat diketahui, fokus polisi berubah dari mencari pelaku menjadi memburunya. Rekaman CCTV memperlihatkan Cleomar telah lebih dulu berada di persimpangan yang setiap pagi dilalui Jenny dan juga Camilla menuju tempat kerja. Dia terlihat menunggu cukup lama sebelum akhirnya dia menyerang korban. Dari rekaman itu, polisi menyimpulkan kalau pengeksekusian ini bukanlah tindakan spontan. Cleomar diduga telah mempelajari rutinitas Jenny lalu memilih waktu dan lokasi yang tepat untuk melancarkan aksi. Penelusuran hubungan antara Cleomar dan Jenny kemudian mengungkap perubahan sikap pelaku dalam beberapa hari sebelum kejadian. Dia terus memberikan perhatian berlebihan, cemburu ketika Jenny berbicara dengan pria lain, hingga akhirnya dia menyatakan cinta namun ditolak. Setelah itu, Jenny dan Camilla memutuskan meninggalkan rumah Cleomar karena merasa tidak lagi aman di sana. Mungkin di saat itulah emosi Cleomar menjadi semakin memuncak. Sementara itu, Cleomar masih belum ditemukan. Pencarian pun diperluas ke seluruh wilayah Pontal. Identitas dan ciri-cirinya disebar ke berbagai satuan kepolisian di sekitaran Sao Paulo. Setiap laporan dari masyarakat segera ditindaklanjuti, dan beberapa warga mengaku sempat melihat pria bersepeda yang diduga sebagai Cleomar di sejumlah lokasi. Namun setiap kali informasi itu diterima, dia selalu berhasil menghilang sebelum petugas tiba. Hari berganti hari, kasus pembunuhan Jeniane Pereira dengan cepat menyita perhatian publik di seluruh Brazil. Wajah Jenny menghiasi berbagai pemberitaan. Kisah seorang perempuan muda yang meninggalkan kampung halamannya demi mencari kehidupan yang lebih baik berubah menjadi simbol tragedi yang mengundang simpati. Di saat yang sama, perhatian masyarakat juga tertuju pada pengejaran terhadap Cleomar. Banyak yang mempertanyakan bagaimana seseorang yang identitasnya telah diketahui sejak hari pertama masih mampu menghindari penangkapan selama beberapa hari. Singkat cerita, 5 hari setelah pembunuhan, tepatnya pada tanggal 29 April 2026, pengejaran itu pun akhirnya berakhir. Di kota Ribeirão Preto, sekitar puluhan kilometer dari daerah Pontal, seorang pria terlihat tertidur sendirian di sebuah bangku taman. Penampilannya tampak lusuh setelah beberapa hari hidup berpindah-pindah. Yang menarik perhatian adalah kaos lengan panjang berwarna biru yang masih dikenakannya. Pakaian yang sama seperti saat terekam CCTV pada pagi penyerangan. Dan benar saja, pria itu adalah Cleomar Borges Gomes. Tanpa perlawanan yang berarti, dia langsung diamankan dan dibawa untuk menjalani pemeriksaan. Pada awal pemeriksaan, Cleomar berusaha meyakinkan polisi bahwa pembunuhan itu terjadi karena emosi sesaat setelah Jenny memutuskan meninggalkan rumah bersama putrinya. Dia mengaku telah memberi Jenny tempat tinggal dan makanan, sehingga merasa sangat kecewa ketika gadis itu memilih pergi. Namun, seiring pemeriksaan berlangsung, dia semakin sulit mengelak dari berbagai bukti yang telah dikumpulkan polisi. Rekaman CCTV, kronologi hubungan dengan korban, perpindahan tempat tinggal Jenny, hingga rangkaian peristiwa sebelum pembunuhan membentuk alur yang saling berkaitan.
Setelah merasa begitu terpojok, akhirnya Cleomar mengakui bahwa penghinaan yang diucapkan Jenny beberapa hari sebelumnya terus menghantui dia. Ucapan pria tua yang menjijikkan jadi luka yang tidak pernah bisa dia terima. Penolakan itu berubah menjadi kemarahan, lalu berkembang menjadi tekad untuk membalas dendam. Dalam pikirannya, Jenny telah menghancurkan harga dirinya sekaligus menjadi penyebab putrinya meninggalkan rumah. Dengan seluruh barang bukti dan hasil penyelidikan yang telah dikumpulkan, perkara tersebut kemudian dilimpahkan ke proses hukum. Cleomar didakwa atas pembunuhan berencana dan juga femisida. Dalam perkembangan terbaru, pengadilan Brazil telah menerima dakwaan tersebut, sehingga Cleomar resmi berstatus sebagai terdakwa. Hingga kini, dia masih ditahan sambil menunggu persidangan. Apabila nantinya dia dinyatakan bersalah sesuai dengan dakwaan jaksa, dia berpotensi menghadapi hukuman penjara puluhan tahun berdasarkan ketentuan hukum pidana Brazil. Namun, lamanya hukuman tetap akan ditentukan oleh majelis hakim setelah seluruh proses persidangan selesai nantinya. Bagi keluarga Jenny, kepergiannya meninggalkan luka yang mungkin tidak akan pernah benar-benar sembuh. Seorang putri yang merantau demi masa depan keluarganya justru pulang dalam keadaan tak bernyawa. Impiannya untuk membangun rumah bagi sang ibu, memiliki kendaraan sendiri, dan mengangkat perekonomian keluarga harus berakhir hanya 2 minggu setelah dia memulai kehidupan baru di daerah Pontal. Hingga kini, keluarga Jenny masih menanti putusan pengadilan dengan harapan pelaku menerima hukuman yang setimpal. Namun, bagi mereka, seberat apapun hukuman yang dijatuhkan, tidak akan pernah mampu mengembalikan sosok putri yang sangat mereka cintai ini. Di sisi lain, tragedi ini juga memicu perdebatan luas di negara Brazil mengenai pentingnya penanganan terhadap perilaku obsesif, intimidasi, dan pelecehan sebelum hal itu berkembang menjadi kekerasan yang mematikan. Banyak pihak menilai bahwa tanda-tanda bahaya seringkali sudah muncul jauh sebelum tragedi terjadi, tetapi kerap diabaikan karena dianggap sebagai persoalan pribadi atau konflik biasa. Kasus Jenny menunjukkan bahwa kekerasan tidak selalu terjadi secara tiba-tiba. Dalam banyak kasus, pelaku lebih dulu memperlihatkan perilaku yang terus berkembang, mulai dari perhatian-perhatian yang berlebihan, sikap posesif, rasa ingin menguasai, hingga ketidakmampuan menerima suatu penolakan. Ketika tanda-tanda seperti itu diabaikan, dampaknya dapat berkembang menjadi ancaman yang sangat berbahaya. Semoga kisah Jenny Pereira ini menjadi pengingat bagi kita semua untuk tidak mengabaikan tanda-tanda perilaku yang telah melewati batas. Tidak ada seorang pun yang berhak memaksakan perasaan, mengendalikan kehidupan orang lain, atau menggunakan kekerasan hanya karena tidak mampu menerima penolakan. Semoga tragedi seperti ini tidak pernah terulang kembali. Dan yang terakhir, untuk kita semua, semoga kisah kali ini ada pelajaran baik yang dapat kita ambil. Pendengar kisah, sebelum kita lanjut, aku mau rekomendasiin salah satu produk yang bisa kalian beli melalui fitur belanja di bawah. Neckband Philips TAA 1708 Bone Conduction. Neckband ini punya build quality yang bagus banget dengan harga yang terjangkau. Desainnya cukup unik, meskipun gak kalian masukin ke dalam lubang telinga, tapi suara yang dihasilkan tetap realistis banget. Karena produk ini udah pakai teknologi Dynamic Audio Energy Allocation Algorithm, yang mana itu ngebuat suaranya kedengaran lebih natural dan juga jernih. Cocok untuk kalian pakai saat olahraga, kerja, dan aktivitas lainnya. Jika tertarik, langsung saja klik link yang ada di bawah.